Kita akan masuk pada bab pertama. Hari ini kita akan belajar tentang logika matematika. Apa itu logika matematika? Logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal, atau bisa juga ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan yang berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini merupakan peta konsepnya, bisa dilihat. Ya, kita lanjut saja. Nah, kalian harus tahu dulu, di dalam logika matematika itu harus tahu dulu namanya pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan itu adalah suatu kalimat yang bernilai benar atau salah saja. Dengan kata lain, tidak sekaligus dua-duanya. Atau biasanya disebut juga kalimat tertutup. Ya, kenapa tertutup? Karena bernilai benar saja atau salah saja. Sebagai contoh, 2 adalah bilangan ganjil. Nah, itu suatu pernyataan. Kenapa? Karena dia bernilai salah saja. Ya. Nah, ini yang menjadi pengalaman saya selama mengajar. Pernyataan itu bukan hanya bernilai benar, ya. Pernyataan itu bisa juga bernilai salah, tapi harus salah saja, ya, tidak kedua-duanya. Contoh lagi, misal 15 merupakan bilangan kelipatan 5. Nah, ini merupakan pernyataan juga. Kenapa pernyataan? Karena dia merupakan bernilai benar, ya. Contoh lagi, 3 tambah 2 sama dengan 6. Nah, ini juga termasuk pernyataan karena bernilai salah, ya. Jadi sekali lagi, pernyataan itu bernilai benar saja atau salah saja, tidak kedua-duanya. Nah, baik, supaya jelas saya contohkan yang bukan pernyataan. Kapan kamu menikah? Nah, itu jelas, ya, bukan pernyataan, itu pertanyaan. 100 adalah angka yang besar. Nah, ini juga bukan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan? Karena besar itu adalah relatif, bisa benar, bisa salah. Ingat, ya, pernyataan itu harus bernilai benar saja atau salah saja. Ya, ada yang bilang angka 100 adalah besar. Iya, kalau dibandingkan dengan angka 2, 3. Tapi kalau dibandingkan dengan 1 juta, 5 juta, itu 100 adalah tergolong nilai kecil. Jadi 100 adalah angka yang besar, itu bukan pernyataan. Nah, yang ketiga, X tambah 3 sama dengan 10. Nah, ini merupakan bukan pernyataan karena dia masih terbuka, ya, nilai kebenarannya, ya. Kalau kita ganti X-nya dengan angka 7 akan bernilai benar, kalau selain 7 bernilai salah. Nah, yang contoh yang ketiga ini bisa disebut kalimat terbuka karena masih terbuka nilai kebenarannya, ya. Jadi itu. Nah, lambang suatu pernyataan bisa dinyatakan dengan huruf P, Q, dan seterusnya, ya, huruf kecil. Nah, nilai kebenaran suatu pernyataan. Nilai kebenaran suatu pernyataan ditulis dengan seperti huruf T, ya, dalam kurung P, yaitu dibacanya nilai kebenaran dari P, ya. Yang ini nilai kebenaran dari P. Nah, kalau B itu bernilai benar, kalau S, simbol S itu bernilai salah. Contoh, misal suatu pernyataan P, Bogor adalah kota hujan. Nah, nilai kebenarannya apa? B, berarti B itu benar. Nah, ini dibaca nilai kebenaran dari B. Nilai kebenaran dari P. Suatu pernyataan P itu bernilai benar B. Karena benar Bogor adalah kota hujan. Baik. Nah, yang selanjutnya adalah ingkaran atau negasi. Apa itu ingkaran? Ingkaran itu bisa disebut kebalikan, ya. Kita contohkan aja dulu. Nah, lambangnya adalah seperti ini, ya, seperti gelombang, ya. Dibaca bukan, ya, atau tidak. Contoh P, ya, pernyataan suatu P, 2 tambah 5 sama dengan 7. Maka negasinya, negasi dari si P adalah 2 tambah 5 tidak sama dengan 7. Oke, contoh lagi yang lainnya adalah
Ki ya, kalimat ki. Semua pelajar berbaju putih. Ya, maka negasinya adalah tidak benar semua pelajar berbaju putih. Ya, bisa juga negasi ki-nya adalah beberapa pelajar tidak berbaju putih. Ya. Atau ada pelajar yang tidak berbaju putih. Nah, itu contoh negasinya. Pilih salah satu yang dari tiga ini. Semuanya adalah negasinya. Ya, semua pelajar berbaju putih. Nah, negasinya kebalikannya adalah tidak benar semua pelajar berbaju putih. Atau juga bisa kita mau mengingkari atau menegasikan semua pelajar, cukup kita sebutkan aja ada pelajar yang tidak berbaju putih, maka akan bernilai sebaliknya. Ya. Oke, nah ini tabel kebenaran lingkaran. Ini dia. Jadi kalau awal pernyataannya bernilai benar, maka negasinya harus bernilai salah. Begitu sebaliknya ya, jika pernyataan awalnya salah, maka negasinya harus bernilai benar. Tadi ya, saya contohkan lagi ya, misal 2 merupakan bilangan ganjil. Nah, itu pernyataan yang bernilai salah jelas ya, 2 bilangan ganjil itu salah. Tapi gimana negasinya, ingkarannya? 2 bukan bilangan ganjil atau tidak benar 2 bilangan ganjil. Nah, itu tidak merubah kalimat utamanya ya. Nah, tapi dia menegasikan. Jadi awalnya benar jadi salah. Ya, cukup menambahkan kata tidak benar ya, negasinya. Oke. Nah, ini sebagai latihan, silakan dikerjakan, buat contoh pernyataan yang bernilai benar, pernyataan yang bernilai salah, dan bukan pernyataan, masing-masing 2 contoh. Yang kedua, tentukan apakah kalimat berikut pernyataan atau bukan pernyataan. Jika pernyataan, tentukan nilai kebenarannya. Yang A, 9 merupakan bilangan prima. Dia pernyataan atau bukan pernyataan. Kalau dia pernyataan, tentukan nilai kebenarannya. Dia benar atau salah. Yang ke B, menara itu sangat tinggi. Nah, itu dia pernyataan atau bukan pernyataan. Jika pernyataan, tentukan dia benar atau salah. Tapi jika dia bukan pernyataan, tidak usah ditentukan nilai kebenarannya. Karena memang kebenarannya kalau bukan pernyataan, dia belum pasti nilai kebenarannya. Yang ketiga, tentukan negasi atau ingkaran berikut. 1 menit sama dengan 100 detik. Semua makhluk hidup bernapas. Tentukan negasinya. Ya. Terima kasih.